Ya, ini saya ada bisnis cireng, Pak, tapi ada masalah dalam pemasaran. Ya, semuanya bermasalah. Apalagi zaman sekarang ya, semua bermasalah. Justru itu makanya saya ajakin Anda untuk membangun brand. Ya, saya hanya akan ngasih masukan kalau Anda sudah kayak tadi tuh, sudah pasang plester di jidat, sudah bikin benang kusut, ya, sudah gitu, sudah bikin ceplok telur, nah boleh. Ya. Gimana cara bikin nama brand benang? Bikin aja, nggak apa-apa. Bisakah bisnis jasa juga menjadi top of mind? Ya bisa aja. Abang Vicky, workshop bisa bikin brand buat online dong Pak. Wah ini harus minta izin alumni dulu nih. Tapi saya seorang broker properti, apakah saya harus bangun personal brand atau brand perusahaan? Ya, jadi personal brand lah. Karena kalau orang percaya sama kamu, kamu bisa jual apa aja. Untuk dalam kota kecil, cara riset peluang usaha makanan gimana Pak? Persaingan pasti sulit di daerah kecil. Jualan di komplek aja, kompleks sendiri, atau di gang sendiri. Agung 88, saya sudah buat brand Pak, desain kemasan dan lain-lain. Oke, itu brand 1.0 namanya. Ya. Tapi saya kan jualan suplemen herbal. Tapi banyak orang mengenal saya sebagai penjual buku, Pak. Padahal saya nggak jualan buku, namun saya sering up buku yang saya baca gimana itu, Pak. Salah konten gitu namanya. Branding coffee shop di situasi begini dong, Pak. Ya, kalau Anda nggak menyertakan plester, benang kusut, dan ceplok telur, saya nggak bisa komentar. Tapi apakah punya pelatih? Oke, silakan. Loh, kok ngilang? Tadi masuk sebentar terus ngilang. Ya, personal brand itu dibangun kalau bisnis Anda perlu percaya pada orangnya. Tapi kalau percaya pada produknya, nggak usah. Ya, eh, follower baru, oke. Kalau Anda follower baru, Anda coba lihat-lihat postingan saya yang lama. Ya. Nah, baru kemudian ngobrol. Karena kalau enggak nanti saya ngomong apa, kamu pemahamannya apa. Karena dalam postingan saya itu lengkap sekali. Tanya aja sama kamu follower lama. Ya. Oke, ini jam berapa ya? Tinggal 14 menit lagi. Waktunya habis 1 jam. Tape manis Cipondok, brand makanan hari ini begitu banyak. Tapi sedikit yang menjadi top of mind. Bagaimana agar brand kita baru bisa sekuat brand-brand mapan. Ya, harus punya positioning, harus punya blueprint, dan harus punya konten ya. Mencari ide kontennya apa itu. Setelah itu, setelah tahu ide kontennya apa, harus bisa menulisnya juga. Fotografinya gimana, kalau video videografinya gimana.
storyline-nya gimana gitu ya. Halo Papi, salam kenal, ilmu-ilmu dari Papi di IG mantap sekali, sedang pelan-pelan mempraktekkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Karena biasanya kalau di IG ya, saya nggak bisa cerita banyak ya. Kalau Anda ikut live IG saya, mungkin lebih banyak dapat masukan. Kalau Anda mau mendapat atau melihat video live saya, ada di YouTube. Channel YouTube saya itu adalah @subiakto_official. Di situ ada ratusan marketing communication atau iklan, baik marketing communication maupun iklan brand communication, ada ratusan. Itu saya upload semuanya. Kemudian ada live IG saya juga. Kemudian ada beberapa wawancara dengan saya dari situ. Silakan Anda subscribe di @subiakto_official di YouTube ya. Oke, Pak Pri kalau IG jualan apa nggak apa-apa diselingi konten-konten lain? Selain jualan karena kayak kurang deket sama follower kalau isinya hanya jualan. Nah iyalah, kalau kalau Anda cuma nawarin selling terus, nggak pernah sharing ya ditinggalin orang. Itu makanya kemudian Anda harus tahu bagaimana bikin konten, khususnya copywriting. Nah, kalau teknik copywriting, trik copywriting, belajar sama Kang Dewa. Itu ya lumayan keren anunya, buku-bukunya untuk copywriting. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, boleh belajar sama saya. Ya. Oke, karena jangan lupa bahwa dalam bisnis itu ada tiga wilayah yang berbeda-beda. Dan tugasnya juga masing-masing. Ada yang tugasnya branding, ada yang tugasnya marketing, ada yang tugasnya selling. Itu beda-beda. Nah, Kang Dewa, copywriting untuk selling, bagus. Ya. Copywriting untuk brandingnya masih harus dimatangkan lagi. Copywriting untuk marketingnya juga. Oke, ini Kejayeng minta gabung, tapi kayaknya nggak bisa masuk. Problem dengan koneksi. Pada waktu sebelum Idul Fitri, saya itu live tiap sore, jam 4 sore, sampai jam 5. Ya. Dari mulai, halo Dimas, apa kabar? Makasih dibilang keren. Selama saya live IG itu totalnya sudah hampir 60 kali. Ya, 2 bulan saya dirumahkan, saya setiap sore saya bikin live IG. Ini juga mulai hari ini, saya setiap sore jam 4, saya buka kesempatan buat teman-teman untuk konsultasi brand dengan saya. Bukan tanya tentang jualannya, konsultasi brand. Judulnya konsul brand 5 menit. Dalam waktu 5 menit harus selesai. Ya. Halo John Alan. Jadi
konsultasi brand itu yang dibahas 3. Yang pertama positioning, yang kedua adalah brand arsitektur, yang ketiga adalah konten, brand konten. Ide untuk mendapatkan konten itu dari brand itu apa? Ya, itu 3 itu. Jadi saben sore saya akan ngebahas itu sampai minggu depan, baru saya buka 2 hari aja. Selasa sore sama Jumat sore. Tapi minggu ini stripping sampai hari Minggu. Itu setiap jam 4 sore sampai hari Senin. Jam 4 sore saya akan live. Untuk memberi kesempatan teman-teman bertanya atau konsultasi tentang brandnya. Kan biasanya kalau saya ngasih topik itu kan teman-teman pada nanya, tapi nanyanya itu konsultasi. Udah, saya buka aja sekarang konsultasi. Ya. Nih, Yupita Navi. Pak B, saya jual produk syar'i. Apakah bisa kalau kuning telurnya itu value-nya Ummul Mukminin? Jadi konten saya bercerita tentang istri para rasul. Bisa. Masalahnya yang cerita tentang istri para rasul itu banyak apa enggak? Kalau banyak ya Anda menjadi generik lagi, umum lagi. Value yang Anda angkat harus value yang berbeda, yang membuat Anda beda sama sekali. Contoh, Pak B ini plasternya itu praktisi. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak B itu pakar branding? Bukan. Saya ini praktisi. Ya. Praktisi brand. Nah, benang kusutnya itu ingat Pak B, ingat praktisi brand yang pengalamannya 50 tahun. Ya. Ide kontennya saya nggak ngasih ilmu karena saya bukan pakar. Kalau pakar itu saya S1, S2, S3, S4 itu tentang brand. Saya nggak kuliah, saya nggak punya ilmunya. Tapi saya praktek selama 50 tahun. Oleh karena itu, saya selalu cerita pengalaman. Bukan bagi-bagi ilmu. Ya. Oke. Mulyadi Afmar. Pak B, setelah pandemi COVID-19, semua makan Padang banyak yang terdampak. Apa yang perlu diperhatikan dalam membangun brand bisa banting setir menjadi 100% dengan delivery service? Itu kalau menurut ramalan dari riset di Amerika, saya lupa itu riset atau media apa gitu, itu tahun 2020 ini adalah batas akhir dari digital disruption. Bahwa kalau bisnis Anda tidak mengadopsi internet, Anda bakal terdisrupt. Kalau Anda googling, terdisrupt itu artinya terganggu. Ya. Tapi yang terjadi bukan terganggu. Yang terjadi adalah Anda terbinasakan. Ya, Anda terhancurkan tahun 2020 ini oleh COVID. Jadi jawaban COVID-19 itu adalah berkawanlah dengan internet. Jadi semua bisnis harus migrasi ke internet. Itu sudah diramalkan dari tahun 1995. Ya. Bukan baru-baru aja. Hubungannya apa? Jangan tanya sama saya nggak tahu. Tapi sudah diramalkan, tanya sama alumni-alumni saya,
Saya selalu bagi ini kepada mereka. Ingat ya teman-teman, tahun 2020 dikatakan all safe havens company will be subject to disrupt. Semua perusahaan yang diselamatkan oleh para malaikat dari langit bakal terdisrupt. Nah, ini kejadiannya ya, apa namanya? Kejadiannya ya COVID ini. Nah, oleh karena itu, kalau nanya bagaimana apa yang harus dilakukan oleh restoran Padang, nggak cuma restoran Padang, semuanya harus masuk ke online. Ya. Nah, online itu bisa pakai WA, bisa pakai Facebook. Tukang sayur aja udah pakai WA. Paling sial SMS gitu ya. Malam-malam istri saya udah di WA. Bu, besok mau dibawain apa? Gitu. Tukang sayur loh itu. Oh, bawang mana ya, bawang bombay, terus bawang putih. Jangan lupa Pak Choi bawain. Ini, terus kemudian bawain juga apa gitu. Jadi itu adalah apa namanya? Adalah cara bisnis online. Kalau GoFood, Gojek, itu mereka sudah tahu duluan. Kita-kita ini nggak tahu kan. Kalau diberitahu pun juga kita nggak tahu mesti ngapain. Baru sekarang kan gitu. Oke, nah, ini jadi tanya jawab ya, padahal saya buka konsultasi. Pak B, kalau toko cake and bakery online yang punya uh, jenis jenis kue dan roti yang diperdagangkan, apakah perlu juga masing-masing jenis roti dan donatnya diberi nama brand agar beda dengan yang lain? Ya nggak usah lah. Holland Bakery itu nggak setiap rotinya dikasih nama. Kurang kerjaan apa? Waktunya tinggal 3 menit, tapi ini ada yang mau masuk, silakan. Ya, yang keluar suara anaknya doang. Oke, berikutnya adalah Papi, usaha saya pencucian mobil. How go online? Ya, ini siapa nih? Oh, oke. Gini aja, kalau cucian mobil, uh, ketika orang itu nyuci mobil, ditanya nomor WA-nya berapa. Gitu. Nanti diingetin, ya, diingetin cara diingetin lewat WA seminggu sekali. Gitu. Itu kamu punya 100 pelanggan aja udah kaya raya kamu. Ini kenapa pada nggak bisa masuk ya? Ada gangguan apaan ya? Oke, Pak B, bagaimana untuk membuat positioning pentol yang mampu dibedakan dengan bakso pada umumnya? Saya kurang kenal ya sama pentol. Surabaya kan ya. Jadi kurang paham saya kalau Surabaya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan dari Gasali. Pak Bib, bagaimana cara membangun usaha atau brand di bidang pertanian? Pertanyaan apa nih? Kalau durian itu gampang banget. Properti khususnya perumahan bayinya gimana Pak? Sementara ini tiarap dulu deh.
Pak, bisnis cool delivery apakah masih berkembang? Cool delivery itu apa ya? Maksudnya rantai dingin gitu? Masih bingung nyari ceplok dan plester. Ya, memang itu kelihatan mudah tapi nggak mudah. Sama kayak kamu lihat bulan. Wah, bulan lo deket. Kayak yang kepegang gitu, padahal nggak bisa dipegang. Tapi usaha saya kopi botolan. Bagaimana bisa bersaing di market dengan merek-merek ternama yang lain? Ya buatlah nama kamu ternama. Udah, itu aja. Karena dulu sebelum merek yang ternama itu jadi ternama, itu juga nggak ternama. Ya. Coba kamu perhatikan bagaimana merek-merek ternama itu bisa menjadi ternama. Ikuti jejaknya, maka di ujung sana kamu akan sampai. Kalau kamu mau ketemu babi, cari jalannya babi. Kamu ikuti jalannya, sampai ujung sana pasti ada babi kan gitu. Macan juga gitu, kamu cari, wah tapak macan di mana-mana, ikutin jalannya. Ikutin sampai di sana ketemu macan pasti. Nah kalau kamu ikut guru yang nggak ada tapaknya, ya susah. Gimana mau ketemu? Tapak saya 50 tahun, ikuti aja tapak saya. Nanti kan ketemu di sana. Tapi bagaimana menentukan nama panggung untuk personal branding yang menarik? Nama panggung. Ya, solusinya gimana Pak Pi supaya bisa pas menemukan plester benang kusut jeplok telur. Baca-baca lagi deh, saya punya postingan ya. Akikah aku, Pak Pi, saya usaha jasa akikah catering. Jika ingin menambah ke minuman dingin, apa perlu buat brand baru? Nggak usah. Samain aja. Biar ngirit, nggak perlu keluar biaya lagi. Tapi jika saya membuat brand clothing baru di masa pandemi seperti ini, bagaimana menurut Pak Pi? Disarankan menunggu timing yang tepat atau langsung sikat aja Pak Pi? Back to basic. Coba kamu googling Maslow. Nah, kamu ambil ada 5 tangga itu, kamu ambil yang paling bawah nomor 2. Udah itu aja. Kemudian bagaimana salah satu implementasi personal branding bagi business owner? Salah satu, apa ya? Gini deh, kalau kamu mau jadi business owner, kamu harus milih. Pembeli percaya kepada merek kamu atau pembeli percaya kepada orangnya. Saya kamu jualan gudeg, ya, jualan gudeg. Nama kamu Yujum. Orang itu beli gudeg karena percaya sama Yujum atau beli gudeg karena percaya sama gudegnya. Kalau percaya sama gudegnya, maka gudegnya harus di branding. Tapi kalau percaya sama yang bikin, maka yang bikin harus di branding. Gitu. Kalau UKM rata-rata itu apa namanya, yang punyanya, yang kemudian namanya terkenal. Ya. Baik, ini udah persis 17.05. Tadi saya mulai tadi mulai 14.06. Jadi nanti apa namanya, sore ya, kita ketemu lagi. Tapi jangan tanya jawab, potongan jawab. Jadi nggak lucu. Ini saya nyediakan waktu buat konsultasi, ada nanya jawab kan, jadi kayak belajar lagi. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada perilaku saya yang kurang berkenan. Saya banyak bercanda karena apa namanya, supaya segar aja suasananya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.